Pemirsa, pada beberapa hari terakhir publik diramaikan oleh gangguan pada Pusat Data Nasional atau PDN. Imbasnya cukup terasa seperti pada sistem dan layanan imigrasi di bandara yang membuat terjadinya antrean panjang calon penumpang. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan seberapa tangguh sebetulnya keamanan siber Indonesia saat ini. Kami merangkum sejumlah data yang dirilis oleh Badan Siber dan Sandi Negara BSSN terkait tren trafik anomali di Indonesia. Kita lihat dalam grafis berikut ini, pemirsa, bahwa BSSN mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat total 403.990.813 trafik anomali yang terdeteksi di Indonesia. Trafik anomali merupakan suatu aktivitas yang tidak sesuai dengan pola yang biasa terjadi atau normal, ditunjukkan dengan adanya perubahan level jaringan berjumlah besar dan terjadi secara tiba-tiba atau menunjukkan ada sesuatu yang abnormal, tidak normal begitu ya. Nah, sepanjang tahun lalu kita lihat sebaran trafik anomali di setiap bulan ini cukup beragam, pemirsa. Kita lihat di slide berikutnya bahwa anomali trafik tertinggi ini terjadi pada bulan Agustus dengan jumlahnya adalah lebih dari 78 juta anomali. Sedangkan untuk anomali trafik yang terendah terjadi pada bulan November berjumlah sekitar 19.020.000 anomali. 19.290.000 anomali. Nah, ada beberapa bentuk trafik anomali yang sebetulnya ditemukan di Indonesia. Kalau yang paling atas ini adalah generic Trojan Rat atau suatu aktivitas yang dibawa oleh malware, suatu program yang merusak dan menginfeksi perangkat Anda melalui pintu belakang atau tanpa kita sadari. Tujuan dari anomali trafik malware adalah untuk mencuri, menghapus ataupun menyalin data kita. Nah, kasus yang kerap ditemukan dari malware Rat adalah ketika ramai pesan undangan pernikahan digital berformat APK yang menyebar melalui WhatsApp atau Telegram. Mungkin Anda juga pernah mendapatkannya ya di tahun 2023 kemarin. Nah, selain malware ada pula ransomware yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah sedang menyerang sistem PDN kita. Ransomware ini mengenkripsi atau semacam menyandra data dan meminta tebusan agar data tersebut bisa pulih. Nah, kita juga akan lihat ini di tahun 2023 ya. Bagaimana dengan tahun ini, pemirsa? Sepanjang tahun 2024 atau sampai dengan bulan Mei saja, kami mengutip pernyataan dari Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN bahwa anomali trafik berpotensi menjadi serangan siber. Di tahun 2024 baru sampai Mei ada 74 juta anomali trafik di Indonesia. Lantas apa sebetulnya bahaya dari terjadinya anomali trafik ini yang kalau menurut Pak Slamet Aji Pamungkas ini bisa menjadi serangan siber? Ada berbagai aktivitas trafik anomali yang dapat terjadi pada sejumlah hal. Baik itu terhadap perangkat yang kita gunakan pada sebuah sistem informasi ataupun dampaknya secara sosial ekonomi. Kita lihat beberapa dampak dari trafik anomali ini. Yang pertama adalah tentunya bisa membuat terjadinya penurunan performa perangkat dan jaringan. Suatu perangkat keras yang kita miliki ini sudah tidak bisa kita akses kalau kemudian terjadi anomali trafik yang dapat merugikan perangkat tersebut. Kemudian juga berpotensi terjadinya pencurian data sensitif atau data-data rahasia dari sebuah organisasi bahkan sampai sebuah negara. Ini bisa dicuri dengan adanya anomali trafik yang dibiarkan. Selain itu, pemirsa, kalau dampaknya dari sisi sosial hingga ekonomi, ini juga bisa terjadi perusakan reputasi dari sebuah organisasi yang diserang oleh trafik anomali. Selain itu juga bisa terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap organisasi bila kemudian keamanan dari sibernya ini tidak cukup tangguh, tidak cukup mumpuni untuk menghadapi berbagai serangan siber atau serangan digital yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.